Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial seorang kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras dan akhirnya Gus pendakwah kiai itu berkunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi ini satu contohnya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan sahaja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tidak tahu orang tak semestinya. Orang yang faham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul keadaan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya rasa aneh ya. Agak luar biasa. Tapi bagi saya pengajarannya menginsafkan. Saya terus lihat, saya kena sebut ni di perbandaran energy transition. Apa makna bagi orang-orang seperti ini? Maka carilah kaedah di bank dengan catatan keuntungan besar. Apa kedudukan orang yang termiskin yang bekerja dengan kita? Apa makannya, rumahnya di mana, gajinya berapa? Jabatan-jabatan, keluarga pemandu kita, keluarga penjaga kita yang paling daif, ambil perhatian. Dari segi kerangka belanjawan begitu juga. Dalam kerangka negara begitu juga. Kita beri beberapa insentif untuk memacu pertumbuhan. Kita pergi menarik pelaburan. Tetapi jangan lupa manfaat itu masuk harus sampai ke akar umbi. Gimana ya? Apakah ada dorongan untuk mencopot Gus Miftah gitu, Mbak? Wah, itu istana sudah mengatakan bahwa jangan pernah melakukan hal itu, bahkan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi marilah kita membangun Indonesia ini dengan saling menghormati, saling menghargai, jangan saling merendahkan. Namun bangunlah Indonesia dengan rasa persaudaraan tanpa saling merendahkan. Apa namanya ya, kita menyayangkan kalau ada apa namanya mungkin statement-statement yang tidak baik ya, tentu itu patut menjadi evaluasi, apalagi namanya pemimpin ya. Tapi apapun itu kita serahkan ya ke keputusan-keputusan, kalau ada kita terima sebagai masukan dan kritik yang baik dari masyarakat. Saya kira gitu ya. Makasih Mas Budi. Ya mungkin lepas kontrol saja ya, karena Gus Miftah ini kan dikenal kiai yang uraan ya, kiai yang ke tempat-tempat yang bisa apa yang disampaikan memang kurang pantas. Saya yakin Gus Miftah juga tahu itu, tapi mungkin kepleset saja. Tentu yang apa namanya masyarakat Indonesia, publik bisa menilai. Memang sih akhirnya Miftah Maulana sudah mengajukan permohonan maaf terbuka melalui videonya. Tapi sebelumnya kan permohonan maaf itu disampaikan lewat kuasa hukum. Masyarakat menilai itu tidak bijak karena penyampaian permohonan maaf awalnya hanya lewat kuasa hukum. Tanggapan Ya budaya kiai ya, budaya ini kan tentu mengedepankan apa namanya pendekatan yang persuasif saling hukum. Meskipun Miftah ini sudah pejabat negara kan, tapi kan lebih dikenal publik sebagai tokoh agama, maka yang lebih dikedepankan mestinya ya. Nah, permohonan maaf saya pikir itu bagian dari pertanggungjawabannya, nggak usah pakai kuasa hukum segala lah.
Saya yakin orang kecil seperti penjual es itu juga mulia hatinya. Saya yakin juga permohonan maafnya juga akan diterima ya. Kenapa pakai kuasa hukum segala ini harus apa sih? Ini kan soal kemanusiaan saja yang kadang lepas dari kontrol kita atau kontrol tokoh ketika melihat orang yang di bawah, orang yang kurang beruntung, hanya penjual es begitu. Tapi kan tetap dia warga Indonesia, dia tetap saudara kita yang harus dihormati. Ini kan juga akhirnya muncul banyak desakan di media sosial, banyak pihak yang meminta agar sebenarnya Gus Miftah ini lebih baik dicopot aja daripada memperburuk citra Pak Presiden baru menjabat. Nah ini kalau dari DPR sepertinya menganggap sebenarnya memang perlu nggak sih kalau langkah itu dia Akan lebih baik kalau Gus Miftah ketemulah sama penjual es itu, ketemu keluarganya biar tahu kondisinya kan. Tidak lagi dalam hubungan pejabat atau kiai gitu. Hubungan sesama manusia saja, hubungan sesama manusia. Kalau soal desakan, sorotan publik, pandangan publik tentu variatif. Terakhir Pak, tanggapan juga nih, dengan alasan gaya komunikasi dan selipan kata-kata kasar dalam setiap ceramah, tanggapannya seperti apa? Ya itu gayanya kan, gaya Gus Miftah begitu. Dan ada juga sebagian yang apa ya istilahnya, yang suka dengan gaya bahasa yang lugas, lebih kayak Surabayaan, lebih urakan gitu. Ya memang kan Gus Miftah menyebut dirinya kayak urakan, kayak di tempat gelap gitu kan. Itu segmen itu variatif lah, tetapi jangan juga diumbar di depan publik ketika menghadapi orang yang lemah, pasti publik nggak suka. Itu bukan urakan itu apa ya naif lah. Berarti Gus menilai apa yang disampaikan memang keluar dari karakter dari Gus Miftah sendiri, yang memang terkenal dengan tadi sebutannya kayak yang urakan. Ya guyonan di tempat yang salah lah menurut saya. Kebablasan. Kebablasan itu. Terus kalau kita lihat